Miss Hilgers kembali menjadi sorotan. Setelah rumor kuat menyebut bahwa Persija Jakarta tengah mempertimbangkan opsi untuk menebus sisa kontraknya. Bek tengah berusia 24 tahun itu disebut-sebut masuk dalam daftar teratas pemain yang ingin didatangkan untuk memperkuat lini pertahanan Makan Kemayoran. Di bursa transfer mendatang, Hilgers dikenal sebagai sosok bek modern tenang, agresif, dan memiliki kemampuan membaca permainan dengan sangat baik. Selain kuat dalam duel udara dan tackle, ia juga memiliki kemampuan distribusi bola yang rapi dari lini belakang, membuatnya cocok dengan gaya permainan berbasis build-up yang kini semakin banyak diterapkan klub-klub profesional. Rumor ini semakin menguat karena Persija dikabarkan ingin menghadirkan sosok pemimpin baru di sektor pertahanan. Setelah performa lini belakang, mereka kerap menjadi sorotan. Dengan usia yang masih muda, namun pengalaman yang mumpuni di kompetisi Eropa dianggap sebagai solusi ideal. Jika benar Persija berhasil menebus sisa kontraknya, langkah ini bisa menjadi salah satu transfer terbesar dan paling mengejutkan dalam sepak bola Indonesia. Kehadiran Miss Hilgers bukan hanya akan menambah kualitas tim, tetapi juga menunjukkan keseriusan Persija dalam membangun skuad kompetitif yang siap bersaing memperebutkan gelar. Kini, para pendukung Persija hanya bisa menunggu. Apakah rumor ini akan menjadi kenyataan atau hanya sekadar hembusan angin transfer seperti yang sering terjadi? Namun, satu hal pasti, nama Miss Hilgers sudah terlanjur membuat publik sepak bola tanah air penasaran. Berhembus kabar menarik dari bursa transfer Liga 1. Nama William Marcilio, gelandang serang milik Persib Bandung, kini dikaitkan dengan klub ambisius asal Timur Indonesia, Malut United. Pemain berusia 29 tahun ini disebut-sebut masuk dalam radar rekrutan baru Malut United untuk memperkuat lini tengah mereka di putaran kedua kompetisi. William Marcilio dikenal sebagai gelandang serba bisa yang memiliki visi permainan tajam, kemampuan dribble yang solid, serta tendangan jarak jauh yang mematikan. Selama membela Persib, ia menunjukkan potensi besar dalam membantu transisi serangan, menciptakan peluang, hingga mengatur ritme permainan di lini tengah. Di usia yang matang, Marcilio dianggap sebagai tipe pemain siap pakai yang bisa langsung memberi dampak dalam permainan. Malut United disebut tertarik karena gaya bermainnya dinilai cocok dengan kebutuhan tim, terutama dalam hal kreativitas dan kecepatan membangun serangan. Walaupun pembicaraan ini masih sebatas rumor, antusiasme supporter mulai terasa. Apakah Marcilio akan tetap bertahan di Bandung, atau justru memulai petualangan baru di bumi Katulistiwa Timur bersama Malut United? Waktu dan negosiasi akan menjadi penentunya. Namun satu hal pasti, nama William Marcilio kini menjadi salah satu sorotan panas di bursa transfer Liga 1 musim ini. Nama Pratama Arhan kembali mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Setelah muncul rumor bahwa Arema FC dikabarkan sedang melakukan pendekatan untuk mendatangkan bek kiri andalan timnas Indonesia tersebut. Pemain berusia 23 tahun yang saat ini memperkuat Bangkok United di Liga Thailand itu disebut menjadi incaran utama untuk memperkuat sektor kiri Singo Edan pada bursa transfer mendatang. Arhan dikenal sebagai bek kiri dengan kemampuan lemparan jauh yang menjadi senjata mematikan. Selain kecepatan, determinasi, serta naluri menyerangnya yang kuat, gaya bermainnya dinilai cocok dengan kebutuhan Arema FC yang sedang membangun ulang skuad dan ingin menghadirkan pemain yang agresif muda dan memiliki mental kompetitif tinggi. Situasi Arhan di Bangkok United juga disebut membuka peluang. Meski tampil solid, ia belum sepenuhnya mendapatkan menit bermain reguler, dan itu menjadi celah yang coba dimanfaatkan Arema FC untuk membawa pulang sang pemain ke Indonesia. Jika transfer ini terwujud, kedatangan Pratama Arhan diyakini bukan hanya akan memperkuat lini pertahanan Arema, tetapi juga menjadi dorongan moral besar bagi klub dan suporternya. Aura pemain timnas yang dimiliki Arhan bisa menjadi magnet bagi pemain lain dan memberikan efek psikologis positif terhadap performa tim. Namun hingga saat ini, rumor tersebut masih terus berkembang dan belum ada konfirmasi resmi. Yang jelas, dukungan publik mulai berdengung. Banyak yang berharap Arema mampu membuat kejutan besar dengan menghadirkan salah satu talenta terbaik sepak bola Indonesia
ke Malang. Singo Edan bergerak, dan nama Pratama Arhan kini menjadi pusat perhatian. Tinggal menunggu waktu, apakah rumor ini berakhir menjadi kenyataan? Atau sekadar wacana transfer yang lewat begitu saja? Rumor mengejutkan datang dari lingkungan Persib Bandung. Nama Dame Purujibe, kiper asing, yang baru bergabung pada musim ini, diberitakan berpotensi hengkang usai dikabarkan kalah bersaing dengan penjaga gawang lokal Teja Paku Alam. Situasi ini menjadi sorotan besar karena Prizibek sebelumnya digadang-gadang akan menjadi kiper utama Persib berkat posturnya, pengalaman bermain di luar negeri, serta reputasi yang cukup baik di kompetisi sebelumnya. Namun kenyataannya, beberapa pekan terakhir menunjukkan dinamika berbeda. Performa konsisten Teja Paku Alam di bawah Mistar membuat posisi Prizibek semakin sulit. Teja tampil solid, melakukan penyelamatan krusial, serta mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih maupun supporter. Hal itulah yang membuat peluang bermain Prizibek semakin terbatas dan memicu spekulasi mengenai masa depannya. Rumor menyebut beberapa klub luar negeri maupun Liga 1 mulai mengamati situasi sang kiper, membuka kesempatan bagi karirnya untuk berlanjut di tempat lain. Meski begitu, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak klub maupun sang pemain. Jika benar Adam Prizibek memutuskan untuk pergi, maka ini akan menjadi salah satu keputusan transfer yang cukup disorot. Pasalnya, ekspektasi besar yang menyertai kedatangannya belum benar-benar terjawab di lapangan. Kini publik sepak bola tanah air menunggu kelanjutan kisah ini. Apakah Prizibek akan bertahan dan bersaing, merebut posisi utama, atau justru memilih membuka lembaran baru di klub lain demi menit bermain yang lebih pasti? Yang jelas, rumor ini menjadi salah satu dinamika yang menambah panasnya bursa transfer musim ini. Nama Tyrone Del Pino kembali menjadi pembicaraan hangat di bursa transfer. Liga pertama gelandang berusia 34 tahun yang kini berseragam Malut United itu dirumorkan tengah diminati oleh Persebaya Surabaya. Spekulasi tersebut muncul setelah performanya yang stabil, matang, dan berpengaruh di lini tengah membuat banyak klub mulai meliriknya. Sebagai kandidat pengatur permainan, Tyrone bukan pemain baru dalam dunia sepak bola profesional. Dengan pengalaman panjang bermain di Eropa, ia membawa karakter gelandang yang mampu mengontrol tempo, menjaga keseimbangan tim, dan menjadi jembatan antara pertahanan serta lini serang. Sentuhan tenang, visi bermain tajam, dan akurasi umpan yang presisi membuatnya menjadi pemain yang sangat dibutuhkan dalam skema permainan klub besar. Persebaya disebut tengah mencari figur gelandang berpengalaman untuk memperkuat kedalaman skuad. Kehadiran sosok seperti Tyrone dinilai bisa menjadi solusi sekaligus mentor bagi pemain muda di lini tengah. Ia bukan hanya pemain yang bisa diandalkan di atas lapangan, tetapi juga figur pemimpin yang mampu memberi ketenangan dalam situasi penuh tekanan. Meski rumor ini semakin berkembang, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari kedua pihak. Pihak Malut United disebut masih ingin mempertahankan sang maestro, sementara Persebaya diyakini sedang menimbang kemungkinan negosiasi lebih lanjut. Jika transfer ini terjadi, kedatangan Tyrone Del Pino akan menjadi tambahan besar bagi Bajul Ijo, menghadirkan pengalaman, kualitas, dan karakter yang bisa mengubah dinamika permainan tim. Untuk saat ini, publik hanya dapat menunggu apakah rumor ini akan menjadi kenyataan atau sekadar bagian dari panasnya isu transfer. Liga 1 musim ini, rumor sensasional kembali mengguncang bursa transfer. Liga pertama nama besar Raja Nainggolan, mantan gelandang AS Roma, Inter Milan, serta timnas Belgia dikabarkan masuk dalam radar Persebaya Surabaya. Kabar ini langsung mencuri perhatian publik sepak bola nasional karena Nainggolan bukan sekadar pemain biasa, ya adalah salah satu gelandang terbaik yang pernah tampil di Liga Top Eropa. Persebaya disebut tengah mencari sosok pemimpin di lini tengah. Pemain yang bukan hanya kuat secara teknik dan fisik, tetapi juga punya mental juara serta pengalaman panjang di level kompetitif tertinggi. Nainggolan dinilai memenuhi semua kriteria itu. Dengan gaya bermain agresif, tegas, penuh determinasi, serta kemampuan duel yang kuat, ia dianggap cocok dengan karakter Bajul Ijo yang dikenal memiliki identitas bermain ngotot dan penuh energi. Meskipun rumor ini masih sekadar spekulasi, banyak yang percaya peluangnya tetap terbuka.
Beberapa tahun terakhir, Nainggolan memang menunjukkan ketertarikan untuk menjajal sepak bola Asia. Bahkan sebelumnya sempat bermain di Liga Thailand. Faktor pasar Asia yang berkembang, atmosfer supporter Liga 1, hingga peluang menjadi ikon klub disebut menjadi daya tarik tersendiri. Jika transfer ini terwujud, kehadiran Raja Nainggolan tanpa diragukan lagi akan menjadi salah satu perekrutan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Efeknya bukan hanya pada performa Persebaya, tetapi juga bagi prestise Liga 1 secara keseluruhan. Untuk saat ini, semua masih sebatas rumor. Namun satu hal pasti, nama Raja Nainggolan sudah cukup membuat banyak pendukung Persebaya bermimpi lebih tinggi, berharap sang gladiator Eropa benar-benar mengenakan jersey kebanggaan berwarna hijau. Rumor transfer kembali memanas di Liga 1. Dan kali ini, nama Rafael Struijk menjadi pusat perhatian. Penyerang muda, berusia 22 tahun yang kini membela Dewa United itu dikabarkan masuk dalam radar Bayangkara FC. Rumor ini sontak mencuri perhatian publik karena Struijk merupakan salah satu penyerang masa depan timnas Indonesia yang performanya terus menanjak. Rafael Struijk dikenal sebagai striker modern, cepat, agresif, dan tajam dalam memanfaatkan peluang. Kemampuan bergeraknya tanpa bola serta kecerdasannya mencari ruang membuatnya menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Meski usianya masih muda, kepercayaan yang ia dapatkan di level timnas membuktikan bahwa ia memiliki mental dan potensi besar. Bayangkara FC dikabarkan sedang mencari sosok penyerang yang bisa menjadi pusat serangan dan proyek jangka panjang klub. Struijk dianggap menjadi pilihan ideal, bukan hanya karena kualitas, tetapi juga karena kemampuannya untuk terus berkembang di masa depan. Sementara itu, Dewa United diyakini belum tentu melepas sang pemain begitu saja, mengingat kontribusinya yang signifikan bagi lini depan tim. Situasi ini membuat spekulasi semakin menarik, terlebih karena bursa transfer musim ini berlangsung sangat kompetitif. Jika Struijk benar-benar merapat ke Bayangkara, langkah tersebut bisa menjadi kejutan besar, sekaligus transfer strategis yang memperkuat identitas klub dengan wajah muda andalan timnas. Namun, hingga saat ini, semuanya masih sebatas rumor. Yang jelas, nama Rafael Struijk kini kembali menjadi sorotan, dan masa depannya menjadi salah satu saga transfer yang paling ditunggu dalam waktu dekat. Motherfucking design all right now.